Hai, halo Sobat Film, welcome back again di channel Asyik. Di video kali ini kita bakalan review dan membedah tuntas film The Money Science of Newark. Tapi Sobat Film, sebelumnya subscribe dulu dong dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan updatean review film-film keren dari channel Asyik. Sobat Film, keluarga kriminal favorit semua orang akan muncul di layar lebar. Meskipun mungkin tidak dalam bentuk yang kita semua harapkan ya. The Sopranos adalah seri The Ace untuk HBO. Kembali ketika pengkabelan premium baru saja mencelupkan kakinya ke kolam seri asli. Selama 6 musim tayang, drama masa New Jersey mungkin telah menghasilkan lebih banyak momen yang lebih keren daripada acara TV lainnya. Film The Money Science of Newark mengisahkan seorang mafia parubaya yang sedang menjalani terapi untuk mengatasi serangan panik yang melumpuhkannya. Namun saat-saat terakhir itu memecah belah, sejak sukses besar menjadi hitam atas Journeys Don't Stop Believing pada sequel seri dan film. Sebenarnya Sobat Film, apa sih yang terjadi pada Tony yang diperankan oleh James Gandolfini dan klan soprano lainnya yang masih hidup? Sementara pencipta serial David Chase terjebak dengan senjatanya mengenai final 2007. Dia dan tim kreatifnya akhirnya setuju untuk mengunjungi kembali dunia The Sopranos yang secara moral berakhir ambigu. Meskipun penutupan pada seri membuat penggemar meratapi acara televisi tersebut. Kembali pada Maret 2018, HBO secara resmi mengumumkan bahwa Chase dan kawan-kawan sedang mengerjakan film prequel yang mengeksplorasi asal-usul keluarga kriminal soprano di Newark berlatar belakang pada tahun 1960-an hingga tahun 1970-an. Chase sendiri mengungkapkan melalui The Hollywood Reporter bahwa alumni serial The Sopranos Alan Taylor telah dilampirkan untuk mengarahkan fitur tersebut. Film prequel tersebut diberi judul The Money Science of Newark. Dan 2 tahun setelah pengumumannya, banyak detail penting tentang produksi akhirnya terungkap. Ada kabar baik dan kabar buruk nih sob, para penggemar yang sudah sabar menanti sejak tahun 2007 untuk kembali mengarungi dunia The Sopranos. Dengan pasca produksi yang berjalan dengan baik, The Money Science of Newark seharusnya diputar pada 25 September 2020. Penggemar berharap HBO makin dapat mengikuti garis waktu itu, karena sebagian besar tugas produksi secara langsung telah diselesaikan pada film sebelum pandemi virus corona benar-benar terjadi. Sayangnya jumlah prequel Sopranos yang banyak, mereka kewalahan oleh pedoman jarak sosial yang telah mendatangkan malapetaka di seluruh industri perfilman. The Money Science of Newark resmi ditunda. Awan gelap ini hadir dengan lapisan perak yang signifikan. Tidak seperti banyak produksi yang telah dibatalkan atau ditahan tanpa batas. The Money Science of Newark sudah memiliki tanggal rilis cadangan yang pasti. Kita sekarang dapat mengharapkan prequel yang ditunggu-tunggu ini untuk mencapai layar TV kita pada 12 Maret 2021. Tanggal yang dikonfirmasi oleh Chase dan juga HBO. Namun sekarang Warner Bros telah mengumumkan bahwa The Money Science of Newark akan rilis pada 24 September 2021, setahun setelah tanggal rilis aslinya. Lama banget ya sob. Tidak seperti film-film lainnya, prequel Sopranos seharusnya rilis sebelum pandemik. Namun lebih menyoal kepada optimisme studio. Fotografi prinsip diselesaikan pada akhir 2019. Dan meskipun pemotretan ulang dilakukan pada September 2020, film tersebut sebenarnya telah siap diputar untuk sementara waktu. Seperti yang dilaporkan Variety, tanggal rilis The Money Science of Newark telah bergeser untuk kedua kalinya. Warner Bros mengharapkan penghargaan yang kuat. Rilis di akhir tahun berarti film tersebut dapat berkeliling di sirkuit festival untuk meningkatkan semangat di Golden Globes dan Oscar. Apakah ini soal keangkuhan atau mungkin ada masalah internal David Chase dan juga rekan-rekannya sesama pembuat film? Sobat Film, berikut pemeran di dalam film The Money Science of Newark. David Chase adalah salah satu showrunner yang paling dicari di televisi. Dan dengan kekuatan nama besarnya di kantor HBO yang dalam, dia mampu mendapatkan pemeran yang cukup terkenal untuk film mafia abad pertengahan. Pemeran lainnya ada Vera Farmiga, John Bernthal, termasuk Joey Diaz, Nick Vallelonga, dan alumni Hamilton pemenang Tony Award Leslie Odom Jr. Juga satu aktor dengan kredibilitas mafia yang sama dengan pemain manapun di planet ini. Telah menandatangani kontrak untuk memainkan peran yang belum diungkapkan, yaitu Ray Liotta dari ketenaran Goodfellas. Banyak dari pemain film yang dikonfirmasi akan memainkan karakter versi yang lebih muda dari serial Sopranos asli.
Di antaranya ada Billy Magnussen yang akan memerankan Paulie Walnuts Gualtieri muda. Sedangkan Joel Magaro akan memerankan Silvio Dan, karakter yang awalnya dibuat terkenal oleh gitaris Bruce Springsteen. Di generasi yang lebih tua, Alessandro Nivola akan memerankan ayah gangster favorit penggemar, yaitu Christopher Moltisanti, Dickie. Dalam pergantian pahit nasib casting, putra almarhum James Gandolfini, Michael, akan memainkan versi muda dari karakter ikonik ayahnya. Dengan semua pemain hebat itu nih Sobat Film, The Money Science of Newark bersiap untuk menjadi tour de force. Berikut plot dari The Money Science of Newark. Selama bertahun-tahun, Chase bersikeras bahwa satu-satu minatnya yang paling besar untuk kembali ke dunia The Sopranos adalah melalui prequel yang dapat dia gunakan untuk menjelajahi kehidupan generasi tua mafia New Jersey. Dengan demikian, The Money Science of Newark akan berlangsung 40 tahun sebelum peristiwa The Sopranos yang ada di film seru yang satu ini. Sementara tim kreatif tetap bungkam tentang detail plot. Kita dapat berharap film ini mengeksplorasi hari-hari tenang kejayaan mafia yang selalu dirasakan oleh Tony. Sebuah elemen penting dari karakter Tony di The Sopranos adalah kecemasan eksistensial yang dia rasakan karena melewatkan tahun-tahun pertama kejahatan terorganisir, menurut pengakuannya sendiri kepada terapisnya di dalam film. Dia merasakan hari-hari terbaik dalam bisnisnya di masa lampau, dan bahwa satu-satunya yang dapat dipegangnya di masa depan adalah penjara atau mungkin kematian yang segera datang. Dengan pengaturan tahun 1960-an hingga tahun 1970-an, The Money Science of Newark tampaknya siap untuk akhirnya menunjukkan kepada kita hari-hari indah yang selalu dibicarakan Tony. Dan yang kita curigai adalah soal kenyataannya karena tidak akan sesuai dengan imajinasi khayalan Tony. Pandangan ke belakang memiliki cara untuk menutupi segala sesuatu. Dan David Chase tidak pernah menjadi orang yang menceritakan kisah yang tidak rumit. Sebagai serial terhebat yang pernah menghiasi layar televisi, dimulai pada tahun 1999, 87 episode lebih dari 6 seri mengangkat mafia bermasalah Tony Soprano ke status ikon bonafide. Dan serial HBO ini menyapu bersih penghargaan di Emmy dan juga Golden Globes selama 8 tahun berjalan. Sejauh ini, pencipta acara David Chase selalu menghindari pembuatan seri sequel dan prequel. Chase berpendapat mengapa mengacaukan kesempurnaan, dan setelah kematian James Gandolfini memainkan soprano eponim pada tahun 2013, tampaknya setiap peluang untuk memperluas merek TV terkubur di sampingnya. Tetapi pada tahun 2018, ketika peringatan ke-20 peluncuran acara tersebut bergulir, tersiar kabar bahwa The Sopranos akan kembali dengan film prequelnya. Film yang ditulis oleh Chase berjudul The Money Science of Newark. Pilihan prequel, bukan sequel, adalah pilihan yang cerdas Sobat Film. Setelah The Sopranos berakhir ambigu, apakah Tony benar-benar dipukul di restoran bersama keluarganya? Sebuah prequel berfokus di sekitar Tony muda, memungkinkan ruang lingkup pemahaman apa yang membuatnya menjadi pria seperti itu. Kemudian memungkinkan untuk lisensi artistik lebih lanjut. Akan mencengangkan jika film prequel ini digarap dengan epik. Itu memungkinkan audiens baru untuk mencari dan menonton serial aslinya. Sobat Film, ini dia ide brilian di balik pembuatan film The Money Science of Newark. Aksinya akan kembali ke tahun 60-an di Newark dan akan mengambil latar sekitar waktu kerusuhan Newark pada tahun 1967, ketika tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi, kebrutalan polisi marak dan ketegangan rasial di kota itu tumpah ke jalanan. Dalam drama sejarah ini akan ada gerombolan muda, Tony Soprano, yang diperankan oleh putra Gandolfini, Michael Gandolfini. Kemudian terlihat salah satu karakter utama lainnya, Dickie Moltisanti, ayah dari anak didik Tony yang lebih tua, Christopher. Jika kamu ingat dari seri aslinya, Christopher menumbangkan polisi yang membunuh ayahnya di tahun 70-an dan setelah berpegang pada kebencian yang mematikan selama 20 tahun, dia memilih untuk membunuh Letnan Barry Haidu tepat pada saat hari dia pensiun dari kepolisian. Ini merupakan balas dendam yang lama ya sob ya. Menurut Deadline, plot ini akan memberikan titik masuk untuk melihat asal-muasal gerombolan dalam pergolakan ketegangan rasial antara orang Amerika keturunan Afrika dan orang Amerika Italia di Newark NG pada waktu itu. Berasal dari terjemahan nama belakang Moltisanti yang berarti banyak orang kudus. Sentuhan yang sangat ironis dari penulis. Chase yang menulis skenario dengan rekan-rekan Sopranos, Lawrence Kanner memperluas cerita.
Film ini akan membahas ketegangan antara kulit hitam dan kulit putih pada saat itu. Dan Tony Soprano akan menjadi bagian dari ini, tetapi sebagai seorang anak. Kita akan mendapatkan pemeriksaan lengkap tentang bagaimana hidup di bawah satu atap yang sama dengan ayah mafia Tony, Johnny Soprano, dan ibunya Livia, berdampak pada masa kecilnya. Dan mengapa hal itu juga menuntunnya ke karir dalam mengalahkan orang untuk mendapatkan uang. Dan mengapa dia begitu diganggu oleh serangan panik ketika telah dewasa. Chase mengatakan inspirasi film ini datang dari sejarah kampung halamannya. Awalnya Chase menolak kisah ini untuk diangkat menjadi sebuah cerita karena orang tuanya berasal dari Newark, tempat kerusuhan itu terjadi. Dia menambahkan tentang inspirasinya. Chase tinggal di pinggiran kota New Jersey pada saat kerusuhan itu terjadi dan pacarnya bekerja di pusat kota Newark. Chase tertarik pada kerusuhan di Newark dan kejahatan terorganisir. Dia ingin mencampurkan dua elemen tersebut ke dalam sebuah cerita. Namun yang paling menarik bagi Chase adalah masa kecil Tony yang akan epik untuk dijelajahi. Peran yang turun-temurun di dalam film ini. Michael Gandolfini baru-baru ini mengungkapkan bahwa dia benar-benar melihat akting ayahnya saat berperan sebagai tokoh yang terkenal di dalam film ini. Jadi dia harus menonton keseluruhan serial untuk mendalami peran. Sahabat film, Michael juga mengatakan mengambil peran Tony muda adalah keputusan yang sulit. Sebagai seorang aktor, dia harus memperhatikan orang yang mengambil peran ini untuk mempelajari perilaku, ton suara, dan semua hal yang harus dia ulangi. Michael kemudian memperhatikan akting ayahnya sepanjang waktu. Nah, itu dia sobat film, review dari film The Money Science of Newark yang disutradarai oleh Alan Taylor, yang merupakan sutradara berbakat di balik serial epik seperti Boardwalk Empire, Mad Men, Game of Thrones, dan Deadwood. Dan tentu saja dia akan memberikan sentuhan elegan untuk The Sopranos dan juga sinematik yang epik pada film ini. Terima kasih sobat film buat kamu yang sudah mampir dan tonton video ini sampai habis. Dan buat kamu yang pengen nambahin info soal film ini, kamu bisa tulis di kolom komentar. Dan buat kamu yang pengen request mau dibahasin atau di-review film apa lagi, kamu juga bisa tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu ya sobat film. See you on the next review.